Mari Bapak Ibu Saudara berikan tepuk tangan dan sorak-sorai buat Allah kita yang dahsyat, yang luar biasa. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu, sebab Engkau Allah yang luar biasa. Mari sama-sama katakan, Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. katakan ku pakai kuasa. Pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Engkau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan, Raja di atas segala raja. Kami mau menyatakan kuasa-Mu yang begitu luar biasa atas hidup kami Tuhan. Diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Mari berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Benar Tuhan, sungguh besar kasih-Mu atas hidup kami, sungguh besar kuasa-Mu yang nyata atas hidup kami Tuhan. Haleluya. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Engkau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar, haleluya. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Engkau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Mari berikan tepuk tangan sama-sama buat Tuhan kita. Haleluya. Engkau kekuatanku, Penopang hidupku, banci keselamatan. Engkau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku ragu, sebab ku tahu Kau bersedia. katakan Yesus, Jaminan hidupku. haleluya. Kami mau berjalan bersama-Mu Tuhan. Haleluya. Berjalan bersamamu, tak akan ku gentar. Sebab tangan-Mu menopangku. amin Tuhan. Jalani kehidupan, Kau
sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Sekali lagi berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Berjalan bersamamu Tuhan. Berjalan bersamamu. Amin. Tak akan ku gentar, Sebab tanganmu jalani kehidupan. Mari katakan, kau mengangkatku Tuhan ke atas. Kau beriku kemenangan, kau kekuatanku, penopang hidupku, panci keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Bapak Ibu Saudara, dimanapun engkau berada, percayalah bahwa Yesus adalah jaminan kehidupan kita semua. Percayalah, haleluya. Sebab engkaulah kekuatan kami Tuhan, yang menopang kehidupan kami. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panci keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku ragu, sebab ku tahu kau besertaku. Mari serukan Yesus, Jaminan hidupku, kau kekuatanku, penopang hidupku, panci keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku ragu, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. haleluya. Kami percaya bahwa Kau Yesus Tuhan yang satu-satunya menjadi kehidupan kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, sebab Engkau sudah menjadi Tuhan dan Raja atas setiap kehidupan kami. Terima kasih karena Engkau selalu menjadi benteng, menjadi kekuatan penopang atas setiap kehidupan kami. Kami bisa bertahan sampai saat ini bukan karena kekuatan kami, tapi semua karena Engkau Tuhan yang ada di atas setiap kehidupan kami. Kami masih memerlukan Engkau Tuhan terus menerus. Dan biarlah Engkau menyatakan kuasa-Mu yang begitu dahsyat dan luar biasa di akhir-akhir zaman ini yang kami lalui setiap hari. Terima kasih Tuhan, dimanapun kami berada pada saat ini, beribadah kepadamu secara online. Hadirat Tuhan tidak pernah dibatasi oleh waktu dan tempat. Kau bisa hadir di tempat ini, dan Kau juga bisa hadir di mana-mana Tuhan. Pada saat umat-Mu datang kepadamu, berseru dan memanggil nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami mau lebih dalam lagi masuk dalam hadirat-Mu, membawa hati kami, hidup kami, memuji dan menyembah kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya sama-sama katakan amin. Terima kasih Tuhan. Kami butuh anugerah-Mu Tuhan, lebih lagi dalam setiap kehidupan kami. Dan kami percaya kuasa-Mu sungguh luar biasa bekerja. Dengan tubuh yang hancur, Engkau berikan nyawa-Mu.
darah-Mu yang tercurah, Engkau tebus dosaku. Sungguh nyata cinta-Mu mengasihi diriku. Pengorbanan-Mu yang sempurna selamatkan hidupku. Ku percaya kuasa-Mu tak terbatas, pulihkanku sebab Kau Allah kekuatan di hidupku. Ku percaya kuasa-Mu tak terbatas, menolongku sebab Kau Allah yang selalu memberikanku kemenangan yang baru. Dengan tubuh yang hancur, Kau berikan nyawa-Mu. Dengan darah-Mu yang tercurah, Kau tebus dosaku. Sungguh nyata cinta-Mu mengasihi diriku. Pengorbanan-Mu yang sempurna selamatkan hidupku. Ku percaya kuasa-Mu tak terbatas, pulihkanku sebab Kau Allah kekuatan di hidupku. Mari setiap hati katakan ku percaya kuasa-Mu Tuhan menolongku. Amin. Sebab Kau Allah yang selalu memberikanku kemenangan yang baru. Ku percaya kuasa-Mu tak terbatas, pulihkanku sebab Kau Allah kekuatan di hidupku. Ku percaya
kasih Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Sekali lagi katakan kuasa-Mu, kuasa-Mu terlebih besar. Mari dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, mari angkat tanganmu dan nyatakanlah kebesaran Tuhan dalam hidup kita pada saat ini. Haleluya. Janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kuasa-Mu yang besar, pribadi-Mu. Hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. Sebab kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlalu besar dari segala masalah persoalan setiap kehidupan kami Tuhan. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Sungguh kami terlalu percaya Engkau Allah yang begitu luar biasa dalam setiap kehidupan kami. Persoalan, masalah, keadaan apapun yang pada saat ini kami alami, baik ataupun buruk, kami percaya Tuhan yang besar dan dahsyat itu tetap bersama-sama dengan kami. Dan kami percaya, ku percaya Engkau bekerja mendatangkan kebaikan di
percaya, mari sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Kita saksikan Petra News berikut ini. Kekristenan mengajarkan kekuatan yang kita miliki sebagai anak-anak Allah untuk menanggung penderitaan yang Ia izinkan terjadi dalam hidup kita. Saya Femi akan memberikan informasi kegiatan Gereja Petra selama seminggu ke depan. Grace of Power. Ibadah online di sepanjang minggu ini dapat Anda ikuti melalui streaming Facebook dengan mengikuti halaman GPT Petra Makassar. Juga melalui streaming YouTube Gereja Petra Makassar. Ikuti dan juga subscribe channel tersebut agar Anda tidak ketinggalan notifikasi saat ibadah akan segera dimulai. Di hari Selasa diadakan Petra Women pada pukul 5 sore. Di hari Kamis diadakan Mesbah Doa pukul 7 malam. Di hari Jumat diadakan ibadah PA bersama Bapak Gembala Pendeta Paulus Yeditya pukul 7 malam. Di hari Sabtu diadakan Petra Kids pukul 3 sore, Petra Teens pukul 5 sore, dan Petra Youth pukul 7 malam. Dan di hari Minggu diadakan ibadah raya pukul 7 pagi, yang juga bisa Anda putar kembali di waktu-waktu setelahnya. Untuk ibadah raya minggu depan 23 Agustus akan dilayani oleh Bapak Pendeta Daniel Panji dari Jakarta. Satu waktu Tuhan Yesus bilang, saya akan kembali ke Bapa, saya akan mati di salib. Ya, murid sedih. Susah mereka. Tuhan bilang, jangan susah, jangan sedih. Tuhan hibur. Karena kalau aku kembali ke Bapa, nanti akan diutus penolong yang lain. Itulah Roh Kudus. Dengarkan lagu-lagu rohani terbaik dan firman Tuhan melalui radio Suara Victory di website suaravictory.com. Dari kawasan Gunung Batu Putih Makassar, inilah Suara Victory. Mari donasikan dana Anda untuk membantu meringankan beban sesama jemaat yang berkekurangan di masa pandemi ini melalui rekening BCA Petra Peduli di 025 557 1007 atas nama Petra Peduli. Bapak Ibu yang rindu untuk memberikan persembahan atau perpuluhan, Bapak Ibu bisa langsung mentransfer melalui BCA 025 0527 012 atas nama Paulus Yeditya. BCA 025 5489 777 atas nama perpuluhan GPT Petra. Bila Tuhan mengizinkan kita mengalami penderitaan ataupun kesulitan dalam pelayanan, ingatlah ada anugerah dan kekuatan dari Allah yang diberikan bagi setiap orang yang berharap kepadanya. Apapun situasi hidup kita, jangan malu bersaksi demi Kristus dan jangan takut untuk menderita baginya. Demikian Petra News, Tuhan Yesus memberikan kekuatan bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Tak pernah terlambat dan tak pernah terlalu cepat. Tuhan selalu tepat waktu dan tak pernah Dia ingkar janji.
terlambat dan tak pernah terlalu cepat. Tuhan selalu tepat waktu dan tak pernah Dia ingkar janji. Kuasa-Mu sungguh tak terbatas, keajaiban-Mu tiada batas, kasih-Mu tak terselami. Aku kan bersandar dan mengandalkan-Mu, Yesus. Kejayaan-Mu tiada batas, kebesaran-Mu tiada batas. Sebab bagi-Mu Tuhan tiada yang mustahil, ku aman dalam-Mu. Ini yang kami percaya Tuhan, bahwa kuasa-Mu tidak dibatasi oleh apapun juga. Ya dan amin di dalam kehidupan kami. Tuhan tak pernah terlambat dan tak pernah terlalu cepat. Tuhan selalu tepat waktu dan tak pernah Dia ingkar janji. Kuasa-Mu sungguh tak terbatas, keajaiban-Mu tiada batas, kasih-Mu tak terselami. Aku kan bersandar dan mengandalkan-Mu, Yesus. Kejayaan-Mu tiada batas, kebesaran-Mu tiada batas. Sebab bagi-Mu Tuhan tiada yang mustahil, ku aman dalam-Mu. Kuasa-Mu keajaiban-Mu tiada batas, kasih-Mu tak terselami. Aku kan bersandar dan mengandalkan-Mu, Yesus. Kejayaan-Mu tiada batas, kebesaran-Mu sebab bagi-Mu Tuhan tiada yang mustahil, ku aman dalam-Mu. Sebab bagi-Mu Tuhan, sebab bagi-Mu Tuhan tiada yang mustahil, ku aman dalam-Mu. Sebab bagi-Mu Tuhan, sebab bagi-Mu Tuhan tiada yang mustahil, ku aman dalam-Mu. Oh, tiada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Kami sembah, kami percaya kuasa-Mu, pribadi-Mu. Oh, haleluya. Kuasa-Mu Tuhan.
sungguh tak terbatas, keajaiban-Mu tiada batas, kasih-Mu tak terselami. Aku kan bersandar dan mengandalkan-Mu, Yesus. Keajaiban-Mu tiada batas, keajaiban-Mu tiada batas. Sebab bagi-Mu Tuhan tiada yang mustahil, ku aman dalam-Mu. Sebab bagi-Mu Tuhan tiada yang mustahil, ku aman dalam-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu, apa kabar? Saya berharap saya sedang menjumpai Bapak Ibu di dalam suasana yang sangat diberkati Tuhan. Dalam kondisi apapun, Tuhan selalu baik buat kita. Situasi boleh berubah, tapi kasih Tuhan tidak pernah berubah. Situasi boleh berganti, tetapi kuasanya tetap untuk selama-lamanya. Amin. Baik, mari buka Alkitab kita bersama-sama. Saya ingin membaca beberapa ayat untuk kita bisa mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Kejadian pasal yang ke-15 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Kejadian pasal yang ke-15 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Ayat kedua, Abram menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan Engkau berikan kepadaku karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsyik itu. Ayat yang ketiga, lalu kata Abram, Engkau tidak memberikan kepadaku keturunan sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Ayat yang keempat, tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu dialah yang akan menjadi ahli warismu. Ayat yang kelima, lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Ayat yang keenam, lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Tundukkan kepala sejenak. Tuhan Yesus, kami berdoa biar hari ini Tuhan berbicara kepada setiap kami, biar setiap kami mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Kami tahu hari-hari di mana kami hidup bukanlah hari-hari yang mudah. Ada banyak pergumulan, ada banyak perjuangan yang harus kami hadapi, ada banyak situasi yang serba tidak menentu. Tapi kami percaya melalui segala sesuatu Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi kami yang mengasihi Tuhan. Berbicaralah hari ini dan kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Yesus. Semua orang percaya katakan amin. Setiap kita pasti pernah membayangkan sesuatu. Setiap kita pasti pernah mengimajinasikan sesuatu. Berapa banyak Bapak Ibu di rumah yang punya televisi?
Atau mungkin Anda sekarang yang sudah tidak lagi menggunakan televisi, Anda menggunakan handphone, nonton YouTube, dan lain sebagainya. Televisi kita, YouTube kita, ada begitu banyak tayangan-tayangan, ada begitu banyak hal-hal yang kita bisa lihat, ada begitu banyak hal-hal yang kita bisa tonton. Nah, di dalam pikiran kita itu sama seperti sebuah layar televisi yang ada di dalam pikiran kita. Kita bisa nonton apa saja yang kita mau melalui pikiran kita. Kita bisa nonton macam-macam di dalam pikiran kita. Pikiran kita bisa menggambarkan seolah-olah ada sesuatu yang sedang lewat di depan kita. Ada mungkin yang sedang membayangkan 10 tahun dari hari ini dia akan jadi seperti apa. Ada yang sedang membayangkan nanti kalau dia menikah, dia akan mempunyai pernikahan seperti apa. Ada yang sedang membayangkan kalau dia nanti satu hari punya bisnisnya mau seperti apa. Ada begitu banyak hal yang bisa kita bayangkan di dalam pikiran kita. Ada begitu banyak hal yang kita bisa taruh di dalam pikiran kita. Nah, hari ini saya ingin share kepada Anda, kalau Anda suka dengan judul khotbah saya hari ini adalah jagalah apa yang Anda bayangkan. Sekali lagi, jagalah apa yang Anda bayangkan. Kenapa harus kita jaga? Karena apa yang kita bayangkan itu yang akan jadi. Ketika Abram sudah tua dan dia rasa dia sebentar lagi mau meninggal, Tuhan datang kepadanya dan Tuhan bilang begini, Abram, engkau akan punya anak. Engkau akan mewarisi, anakmu yang akan mewarisi semua kekayaanmu. Abram berkata, enggak mungkin Tuhan, saya enggak punya anak. Kalaupun sampai ada, enggak mungkin hari ini saya akan punya anak. Saya sudah tua, istriku sudah tua. Yang ada adalah anak dari saya punya karyawan, saya punya pegawai, anak dari orang lain, bukan dari anakku sendiri. Tetapi Tuhan berkata, Abraham, engkau akan punya anak. Tapi Tuhan tidak hanya berhenti sampai di sana. Apa yang Tuhan lakukan kalau kita baca tadi Kejadian 15 ayat yang kelima, dikatakan Tuhan membawa Abram keluar dari rumahnya, keluar dari kemahnya, dan kemudian Tuhan menunjukkan Abraham ke langit. Tuhan berkata begini, Abraham, coba lihat berapa banyak bintang-bintang di langit. Coba kamu hitung. Abraham mulai menghitung 1, 2, 3, 4. Begitu dihitung di sini 4, di sana muncul lagi 5, 6, muncul lagi di sana. Begitu banyak sampai Abraham tidak bisa menghitungnya. Tuhan berkata, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya. Kenapa Tuhan perlu bawa Abraham keluar dari kemahnya untuk menunjukkan bintang-bintang di langit? Paling tidak ada 3 alasan yang saya ingin sharing kepada Bapak Ibu hari ini. Yang pertama adalah Tuhan tahu bahwa manusia adalah makhluk yang punya 3 hal. Punya kemampuan visual, yang kedua punya kemampuan auditori, dan yang ketiga punya kemampuan kinestetik. Apa aja itu Pak? Itu kok bahasa susah semua. Nah, yang pertama adalah kemampuan visual, adalah kemampuan yang Tuhan beri untuk kita lihat sesuatu. Makanya kalau Bapak Ibu lihat antara gambar dengan tulisan kata-kata, yang mana yang paling cepat ditangkap oleh pikiran kita? Tentu yang gambar. Kenapa? Karena kita adalah makhluk visual. Yang kedua, kita adalah makhluk auditori. Apa itu auditori? Auditori adalah kemampuan untuk mendengar. Dan yang ketiga adalah
kemampuan kinestetik. Apa itu kemampuan kinestetik? Kemampuan kinestetik adalah kemampuan yang untuk menggerakkan sesuatu. Kalau Bapak Ibu jalan itu adalah kemampuan kinestetik. Kalau Bapak Ibu mendengar itu adalah kemampuan auditori. Kalau Bapak Ibu harus melihat sesuatu itu adalah kemampuan visual. Nah, setiap kita punya ketiga-tiganya, tetapi biasanya kita kuat di salah satunya. Kalau orang yang kekuatannya adalah visual, kalau Anda ngomong lewat telepon, biasanya dia akan suka lupa. Kenapa? Dia tidak lihat. Kalau orang yang punya kemampuan auditori, setelah Anda kasih gambar, Anda tunjukkan sesuatu, kita perlu jelaskan. Karena dia mempunyai kemampuan auditori. Yang ketiga, orang yang punya kekuatan kinestetik, biasanya dia suka coret-coret, gambar-gambar, dia menggerakkan sesuatu, dia suka dancing, dia suka lakukan sesuatu yang bergerak. Kenapa? Karena kemampuannya dia adalah kemampuan kinestetik. Jadi kalau Bapak Ibu mau mengajar anak atau Anda mau mengajar karyawan Anda mau berkomunikasi dengan customer Anda perlu perhatikan 3 hal ini. Apakah dia orang visual, apakah dia orang auditori, ataukah dia orang kinestetik. Contoh paling konkret dari kemampuan visual, auditori, kinestetik misalnya. Kalau ada sebuah pameran mobil, pameran otomotif. Biasanya apa yang dilakukan? Yang pertama adalah para SPG akan memberikan brosur. Kenapa brosur? Karena untuk bisa membuat orang melihat kemampuan visual. Setelah dapat, kalau Anda tertarik dengan brosur itu, biasanya Anda akan ngobrol dengan si SPG atau orang salesnya. Apa yang Anda lakukan? Biasanya dia akan pasangkan mobilnya, dia akan starter. Dan yang aneh adalah ini, semua orang tahu bahwa mobil baru atau motor baru itu pasti bunyinya keren. Karena belum pernah digunakan. Yang terjadi adalah ada banyak orang ketika dia mencoba mobil baru, dia duduk di depan setir, dia gas-gas. Kenapa dia perlu gas? Sebenarnya yang terjadi adalah dia butuh kemampuan auditorinya terjawab. Dia butuh dengarkan suara mesinnya. Dia tidak cukup hanya melihat mesin, dia mau dengar. Dan setelah itu biasanya SPG-nya atau salesnya akan ajak Bapak Ibu yang mau beli mobil itu atau melihat mobil untuk test drive. Kenapa test drive? Karena itu adalah untuk membuat kemampuan kinestetik kita bekerja. Semua orang tahu mobil baru pasti enak, mobil baru pasti nyaman. Tapi kenapa dilakukan test drive? Karena kemampuan kinestetik kita harus terjawab. Nah, Tuhan tahu bahwa manusia punya 3 kemampuan. Tetapi untuk bisa membuat kita selalu membayangkan sesuatu yang akan terjadi, kemampuan visual kita yang harus lebih kuat. Itulah sebabnya Tuhan membawa Abraham keluar dari rumahnya dan menunjukkan bintang-bintang di langit. Nah, semua orang pasti pernah membayangkan sesuatu. Semua kita ketika kita sedang dalam kesulitan, ada banyak yang kita bayangkan. Ada orang yang membayangkan hidupnya seperti film dan lain sebagainya. Tapi saya mau beritahu hari ini, segala sesuatu bisa melewati pikiran Anda, tetapi Anda punya kemampuan yang diberi Tuhan untuk mengganti apa yang sedang Anda bayangkan. Kalau Anda punya televisi, saya yakin yang namanya remote control TV adalah sesuatu hal yang wajib dimiliki oleh televisi-televisi sekarang. Kalau dulu memang namanya remote control belum ada.
tabungnya besar, tidak pakai remote control, jadi semua orang harus jalan dan mengganti channelnya. Tapi televisi-televisi zaman sekarang semuanya pakai remote control. Anda duduk di kursi Anda duduk di sofa, Anda tinggal klik, segala sesuatu berganti. Begitu juga dengan pikiran kita. Kita bisa saja mendapatkan pikiran atau gambar yang buruk tentang apa yang sedang terjadi. Tapi Anda punya kemampuan yang diberi Tuhan untuk mengganti channel tersebut. Satu hari ada satu orang yang berkata begini, "Pak, saya ini Pak khawatir karena orang tua saya itu meninggal umur 51, Pak. Kakek saya itu meninggal umur 47. Saya sekarang umur 45. Keluarga-keluarga saya yang lain rata-rata mati muda juga, Pak. Saya khawatir saya ini juga mati muda. Bagaimana, Pak?" Saya katakan, kalau engkau membayangkan bahwa engkau mati muda, maka engkau selalu akan hidup di dalam kekhawatiran. Dan apa yang saya katakan kepada Anda tadi, saya juga sampaikan kepada orang itu. Anda punya kemampuan untuk mengganti channel dari apa yang sedang ada di dalam pikiran Anda. Apa yang sedang tergambar di dalam pikiran Anda punya kemampuan untuk menggantinya. Dan apa yang dia lakukan, setiap kali dia bangun pagi dia berkata, "Terima kasih Tuhan, saya hidup sehat, saya kuat, saya diberkati Tuhan, saya panjang umur." Itu yang dia bayangkan. Tapi kadang-kadang pikirannya berkata, "Iya, kan belum 47, coba nanti 47. Ketika dia ulang tahun ke-46, dia berkata, "Terima kasih Tuhan, saya sehat, saya kuat, saya diberkati Tuhan, saya panjang umur." Pikirannya berkata, "Iya, kan belum 47, baru 46. Begitu dia ulang tahun ke-47, dia berkata, "Terima kasih Tuhan." Setiap kali pikiran dan gambar yang mengatakan dia akan mati muda, dia segera ganti channelnya. Dia punya channel yang berkata, "Terima kasih Tuhan, aku sehat." Dia gambarkan, dia bayangkan dirinya sehat, kuat, sampai tua, panjang umur, tidak sakit-sakit. Setiap kali ada gambar yang buruk melewati pikirannya, dia punya kekuasaan untuk mengganti channel tersebut. Setiap kali sudah lewat 47, usia 48, pikirannya masih berkata, "Ya tunggu, belum 51, bapakmu meninggal umur 51. Om-ommu yang lain juga kurang lebih segitu usianya." Tapi dia berkata, "Saya percaya Tuhan memberikan saya umur panjang dan kekuatan untuk melewati usia saya dan saya akan panjang umur." Setiap kali ada film yang mengatakan bahwa pikirannya berkata bahwa engkau akan mati muda, dia ganti film tersebut, dia ganti channelnya. Dia lewat usia 51, 52, dia lewati dan akhirnya Tuhan panggil dia di usia 80 tahun. Kenapa? Setiap kali ada pikiran buruk yang masuk di dalam pikirannya, dia tidak tinggal dan terus memikirkan hal itu. Dia ganti channelnya. Ada banyak orang Kristen hari ini, mereka berdoa supaya Tuhan memberikan pertolongan, Tuhan memberikan jalan keluar atas masalahnya. Tetapi ketika pikirannya membayangkan sesuatu yang buruk, dia tinggal dan nonton tersebut. Dia nonton terus pikiran buruk itu. Padahal harusnya yang dilakukan adalah dia ambil remote dan dia ganti channel di dalam pikirannya. Apa channel yang ada dalam pikiran Anda hari ini?
Ada orang-orang tertentu yang di pikirannya cuman yang ada adalah tukang ojek pengkolan. Yang ada cuma putri untuk pangeran. Yang ada cuma dunia terbalik. Bahkan ada orang-orang tertentu yang selalu mengikuti kisah nyata dini hari, kisah nyata spesial, dan lain sebagainya. Apa yang Anda bayangkan itu yang akan terjadi dalam hidup Anda. Itulah sebabnya firman Tuhan berkata kepada Abraham, "Abraham, keluar lihat apa yang ada di langit." Tujuannya apa? Setiap kali Abraham mulai merasa, kok saya belum punya anak ya? Setiap kali dia merasa, Sarah kok belum hamil-hamil ya? Dia punya kemampuan untuk mengganti channel dalam pikirannya yang mengatakan, "Nggak mungkin kamu punya anak sendiri dengan saya tahu ada bintang-bintang di langit dan itu adalah keturunan yang Tuhan siapkan untuk saya." Hari ini apa yang ada di dalam channel pikiran Anda? Hari ini ada banyak bisnis yang sedang slow down. Ada banyak bisnis yang sedang turun. Dunia mengatakan Indonesia akan masuk dalam resesi. Dunia Eropa, Amerika, Singapura semua sudah resesi. Indonesia ekonominya minus 5%. Apa yang Anda bayangkan? Yang Anda bayangkan apakah waduh akan ada debt collector datang ke kantorku? Yang Anda bayangkan adalah waduh rumah saya akan disita. Atau Anda ganti channel itu dan berkata, "Terima kasih Tuhan, Engkau adalah sumberku dan aku percaya orang lain mungkin resesi, tapi Tuhan adalah sumber dari segala sesuatu. Orang lain mungkin hidupnya pas-pasan, uangku mungkin pas-pasan, tetapi uang yang pas-pasan itu bisa diberkati Tuhan seperti 5 roti 2 ikan." Apa yang sedang Anda bayangkan dalam pikiran Anda? Apakah Anda terus membayangkan apa yang buruk? Ataukah Anda mengganti channelnya? Hari ini ada begitu banyak kejadian di tengah-tengah kita. Ada banyak orang-orang yang mungkin kita tidak pikirkan dipanggil Tuhan. Bagaimana dengan kita? Setiap kali Anda batuk, apa yang Anda bayangkan? Waduh, kena COVID. Atau Anda berkata, "Terima kasih Tuhan, saya hidup sehat. Setiap hari saya bangun pagi dengan kekuatan Allah." Hari ini mungkin Anda sedang mau untuk mencari kerja, sedang mau melamar kerja. Apa yang Anda bayangkan? Kayaknya saya susah diterima. Kalau itu yang Anda bayangkan, maka itu juga yang akan terjadi. Tetapi ketika Anda berkata, memang antriannya panjang, memang yang melamar banyak sekali, tapi saya percaya Tuhan memberikan saya kemampuan supaya orang yang interview saya akan menyukai saya dan saya bisa mendapatkan pekerjaan tersebut. Mungkin Anda berkata, iya, kalau tidak, kalau memang Tuhan tidak izinkan Anda ada di tempat itu, Tuhan akan siapkan pekerjaan yang lain untuk Anda. Tetapi apa yang bermain di dalam pikiran Anda, film apa yang sedang berputar di pikiran Anda, itu akan menentukan apakah Anda tetap berada di dalam posisi percaya kepada Tuhan, atau Anda hanya sekedar percaya pada apa yang sedang terjadi. Mungkin hari ini Anda sedang bergumul dengan keluargamu. Anda sedang bergumul dengan anakmu. Anakmu susah diatur, tidak pernah pulang. Ada orang-orang tertentu yang setiap kali dengar sirene ambulans, dia berpikir, waduh anakku ini kayaknya tabrakan. Anakku kayaknya punya masalah. Ayo, ganti channel Anda. Apa yang ada dalam channel pikiran Anda? Di dalam channel saya punya begitu banyak channel. Saya bisa memilih apa yang saya mau tonton dalam pikiran saya. Saya punya channel yang berkata, saya akan sukses dan diberkati. Bisnisku akan menjadi bisnis yang diberkati Tuhan dan memberi dampak besar buat kota dan bangsa. Di dalam channel pikiran saya ada gambar-gambar, ada film-film yang berkata, saya percaya bahwa
Saya tidak akan meminjam, tetapi saya akan memberi pinjaman kepada bangsa-bangsa. Karena itu adalah janji Tuhan. Ataukah Anda bisa memilih, waduh sekarang kayaknya susah, tidak mungkin kita bisa punya ekonomi yang lebih baik. Kayaknya karyawan saya harus PHK banyak, kayaknya kita tidak mampu lagi bayar bank, kayaknya segala sesuatu sudah mulai hancur, kayaknya bisnis saya sudah mulai hancur. Anda bisa memilih, pikiran Anda bisa menggambarkan kondisi yang sedang terjadi. Tetapi Anda juga punya kemampuan untuk mengganti channel pikiran Anda dengan apa yang Tuhan sudah janji dalam hidup saudara. Dan itu adalah pilihan. Ada seorang ibu yang sakit kanker darah. Dokter sudah memvonis ibu itu dan berkata, sudahlah, ibu ini tidak akan bisa sembuh. Kanker darah tidak mungkin bisa sembuh. Semua orang juga pasti akan lewat karena kanker darah. Bawa pulang saja ibu ini. Kasih senang-senang dia, kata dokter kepada anaknya. Kasih senang-senang ibumu, waktunya kurang lebih 6 bulan. Tapi apa yang ibu ini lakukan? Setiap hari waktu ada channel pikiran yang berkata, kayaknya hidupku sudah tinggal sebentar lagi. Saya tidak mungkin sembuh. Kemoterapi pun tidak mungkin. Dia mengganti channelnya dengan berkata, saya percaya bahwa ada malaikat Allah yang mengirimkan saya darah yang baru. Sehingga darah itu masuk ke dalam tubuhku, membuat tubuhku menjadi segar. Setiap kali dia sedang lemah, ada pikiran buruk yang datang dalam pikirannya, dia ganti channelnya. Yang dia bayangkan adalah pasukan malaikat Allah membawa darah segar ke dalam tubuhnya, mengganti semua sel-sel darah yang bermasalah. 6 bulan lewat, dia masih segar. 7 bulan segar, 8 bulan masih segar. Dia pergi ke dokter yang sama. Dilakukan tes kembali. Dan dokter berkata, ini sangat tidak masuk akal. Tidak ada satupun sel kanker darah yang ada di dalam tubuh ibu ini. Semuanya sudah bersih. Kenapa? Dia mengganti gambar yang ada di dalam pikirannya. Anda mau berdoa hari ini supaya Tuhan tolong? Yes, itu baik. Tetapi kalau Anda berdoa tetapi tetap dengan pikiran lama Anda, maka Tuhan tidak akan bisa bekerja secara maksimal. Hari ini apa yang menjadi pergumulan Anda? Ganti cara Anda berpikir. Kenapa? Karena ada janji Tuhan bahwa setiap hari ada fajar yang baru yang Tuhan berikan kepada kita. Setiap hari ada kuasa Allah yang baru yang Tuhan berikan untuk membuat kita menjadi orang yang kuat, orang yang diberkati, orang yang berhasil, keluarga yang harmonis, keuangan yang diberkati Tuhan, hutang-hutang yang lunas terbayar. Amin. Apa yang Anda bayangkan hari ini? Tuhan selalu setia dalam hidupku selama-lamanya. Sepasti fajar mereka di setiap selalu pasti dalam hidupku selama-lamanya. Sepasti hujan turun memberkati. Nyanyikan sama-sama lagu ini, katakan Tuhan selalu setia dalam hidupku selama-lamanya.
sepasti fajar mereka di setiap hari. Tuhan selalu pasti dalam hidupku selama-lamanya. Sepasti hujan turun memberkati. Sekali lagi katakan, Tuhan selalu setia dalam hidupku selama-lamanya. Sepasti fajar mereka di setiap hari. Tuhan selalu pasti dalam hidupku selama-lamanya. Sepasti hujan turun memberkati. Apa yang sedang Anda bayangkan dalam pikiran Anda setiap hari? Anda punya kemampuan untuk menggantinya. Mungkin Anda berkata iya, tapi kadang-kadang ada yang iblis taruh dalam pikiran saya yang mengatakan saya nggak mungkin bisa melewatinya. Bisnisku pasti tidak akan survive. Anak-anakku tidak bisa hidup di dalam kemakmuran, di dalam kasih Tuhan. Mereka akan jadi anak-anak yang berandalan. Bisa saja pikiran itu ada. Tapi sekali lagi, Anda tinggal dengan pikiran itu atau Anda ganti. Itu adalah pilihan. Filipi 4 ayat yang ke-8 berkata, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Biarkan film itu yang bermain dalam pikiran Anda. Semua yang benar biarkan itu yang bergerak setiap hari. Semua yang baik biarkan itu yang Anda bayangkan setiap hari. Sekali lagi, kadang-kadang pikiran kita melihat realita yang ada. Oke. Tetapi Anda punya kemampuan yang diberi Tuhan untuk mengganti channel tersebut menjadi apa yang Tuhan akan berikan di hari-hari yang akan datang. Dan itu adalah pilihan. Dan itu adalah pilihan Anda. Saya ingin akhiri dengan kesaksian ini. Satu hari ada seorang wanita yang berkata, Pak, saya ini kayaknya akan sulit untuk punya anak, Pak. Kenapa begitu? Iya Pak, nenek saya ketika melahirkan dia kesulitan, butuh waktu panjang sekali sampai dia hamil. Pokoknya lama sekali menunggu anak. Ibu saya juga begitu Pak, lama sekali menunggu anak baru dapat. Itu pun melahirkan susah sekali. Dan kayaknya Pak, saya juga pasti kayak gitu. Karena gennya kan turun di saya. Tapi saya katakan apa yang saya sampaikan kepada Anda hari ini. Engkau bisa mengganti film yang bermain di dalam pikiranmu. Engkau bisa berkata, iya memang saya pasti juga akan seperti ibuku, seperti nenekku yang susah punya anak. Ataukah engkau bisa bayangkan saya akan punya anak-anak yang lucu-lucu dan Tuhan akan memberikan saya anak ketika saya menikah, tidak perlu menunggu lama, tidak perlu sakit melahirkan yang terlalu sakit. Saya percaya Tuhan bisa menolong. Itu yang dia bayangkan setiap hari. Dan saudara tahu,
setelah dia menikah, tidak lama setelah itu dia hamil. Padahal kalau mau dilihat, dia punya keturunan, dia adalah keturunan dari orang-orang yang sulit punya anak. Sekali lagi, apa yang Anda bayangkan itu yang akan jadi. Ketika Anda mau pergi bertemu dengan calon klien, calon customer Anda, apa yang Anda bayangkan? Aduh, kayaknya mesti ketemu orang itu lagi rese sekali. Atau yang Anda bayangkan, terima kasih Tuhan, Tuhan bawa dia dan saya yakin bisnis akan deal. Apa yang Anda bayangkan? Ketika Anda sedang diperiksa pajak hari ini, mungkin saya tahu ada banyak perusahaan yang sedang diperiksa oleh pajak. Apa yang Anda bayangkan? Aduh, pajak lagi. Atau yang Anda bayangkan adalah, terima kasih Tuhan, melewati ini saya akan keluar menjadi orang yang lebih dari pemenang. Saya akan melihat kuasa Allah menolong saya melewati hari-hariku, mengatasi segala sesuatu. Dan setelah saya diperiksa pajak, saya akan punya perusahaan yang jauh lebih baik. Apa yang Anda pikirkan hari ini? Apa yang Anda bayangkan hari ini? Firman Allah berkata, bayangkanlah apa yang baik, yang mulia, yang benar, yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Bayangkan semua itu. Hari ini mungkin Anda berusia sudah lebih dari 70 tahun. Dan Anda berkata, yang Anda bayangkan, kok kayaknya hidupku sudah tidak berarti ya. Anak-anak sudah tidak ada di rumah, saya kesepian, rasanya saya seperti orang dibuang. Atau yang Anda bayangkan, umurku sudah tua, saya tidak punya banyak kekuatan untuk bekerja, tapi saya punya waktu untuk berdoa buat anak-anakku. Saya punya waktu banyak untuk berdoa buat keluargaku. Saya punya waktu banyak berdoa untuk bangsa ini. Apa yang sedang bermain di dalam pikiran Anda? Apa yang harus Anda lakukan? Ada 3 hal. Yang pertama adalah ubah pikiran dan apa yang Anda bayangkan. Anda punya kemampuan untuk mengganti channel Anda. Yang kedua, pilih apa yang Anda bayangkan setiap hari. Jangan cuma punya 1 channel. Anda harus punya banyak channel. Televisi Anda ada begitu banyak channel. Apalagi kalau Anda punya TV kabel. Wow, ada ratusan channel yang Anda bisa pilih setiap hari. Jangan cuma punya 1 channel. Kalau Anda punya cuma 1 channel, begitu channel itu menggambarkan Anda susah, sakit, tidak bisa apa-apa, Anda hanya stop di situ dan Anda tonton itu setiap hari. Maka itu yang akan terjadi. Tapi Anda punya kemampuan untuk memilih apa yang Anda bayangkan dalam pikiran Anda. Anda punya kemampuan untuk memilih film apa yang ada di dalam pikiran Anda. Film apa yang akan bergerak. Film apa yang akan terpasang di dalam pikiran. Yang pertama, ubah pikiran dan apa yang Anda bayangkan. Ambil remote kontrolnya. Yang kedua, pilih apa yang Anda bayangkan setiap hari. Setiap hari bayangkan Anda penuh dengan sukacita. Keluarga Anda jadi keluarga yang harmonis. Bisnis Anda diberkati Tuhan. Pekerjaan Anda disertai Tuhan. Keuangan Anda diberkati Tuhan. Hutang-hutang lunas terbayar. Anak-anak dipakai Tuhan sesuai talenta mereka masing-masing. Keluarga Anda menjadi keluarga yang rukun dan harmonis. Apapun yang Anda kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Itu yang harus Anda pilih setiap hari. Dan yang ketiga, ucapkan janji Tuhan atas dirimu setiap hari. Saya ingat ketika saya sedang bermasalah dengan keuangan, bisnis sedang slow down beberapa tahun yang lalu. Bisnis saya sedang turun. Debt collector telepon, segala sesuatu nelpon, tiap hari pasti ada tagihan. Sementara bisnis lagi turun. Uang tidak ada. Saya pernah merasakan uang di rekening saya sisa Rp5.000. Pernah. Saya pernah merasakan ketika harus bayar gaji pegawai tidak ada duit. Pernah. Apa yang saya lakukan?
Saya setiap hari yang saya bayangkan, Tuhan, saya percaya Tuhan adalah sumberku dan saya percaya saya akan bisa lewati ini semua dengan baik. Setiap hari yang saya bayangkan adalah saya akan ketemu dengan customer-customer baru, klien-klien baru. Saat itu kering, tidak ada satupun klien saya. Tidak ada bisnis sama sekali. Tapi yang saya bayangkan adalah saya percaya Tuhan yang adalah sumberku. Dia yang akan buka keran. Tidak lama, beberapa minggu setelah itu, tiba-tiba ada satu klien yang minta untuk dilakukan training. Ada klien lain minta untuk dibantu memperbaiki bisnisnya dan lain sebagainya. Saya mulai bisa bayar cicilan saya satu demi satu. Sudah banyak yang lunas. Hari ini tinggal sebagian kecil. Kenapa? Saya bisa membayangkan bahwa hidupku akan hancur, rumah akan disita. Saya bisa bayangkan itu, bahkan dari pihak bank sudah mengirim orang untuk menghitung kembali rumah saya. Nah, saya tahu tanda-tanda akan disita. Tapi saya percaya Tuhan yang adalah penolongku, Tuhan yang sanggup memberikan segala sesuatu, Tuhan yang sanggup membuka apa yang mungkin tertutup. Apa yang Tuhan buka tidak ada yang bisa menutupnya. Itu yang saya alami. Tapi saya harus pastikan apa yang bermain, film apa yang bermain dalam pikiran saya adalah film yang benar. Film kesuksesan, film diberkati Tuhan, film bagaimana saya dibantu oleh Tuhan, ditolong oleh Tuhan, mengatasi segala sesuatu. Itu yang saya bayangkan setiap hari dan itu yang saya ucapkan setiap hari. Saya tidak tahu apa yang sedang menjadi pergumulan Bapak Ibu. Tapi saya percaya kalau Anda sedang mendengarkan firman Tuhan ini hari ini, berarti Tuhan ada untuk saudara. Apapun kondisinya, Tuhan adalah Allah yang sanggup mengubah semua situasi. Dari yang buruk menjadi yang terbaik. Tuhan selalu setia dalam hidupku selama-lamanya. Sepasti fajar merekat di setiap pagi. Tuhan selalu pasti dalam hidupku selama-lamanya. Sepasti hujan turun
saudara-saudara yang sedang mengalami pergumulan hari ini. Ada yang sedang sakit, ada yang sedang bergumul dengan bisnismu, pekerjaanmu, masa depanmu, pasangan hidupmu, keluargamu, orang tuamu, anakmu. Saya tidak tahu. Tapi satu hal yang saya percaya, apa yang Anda bayangkan, film apa yang bermain dalam pikiran Anda sanggup untuk mengubahnya sesuai dengan janji Tuhan atau sesuai dengan kondisi hari ini. Itu adalah pilihan. Tapi saya berdoa hari ini Anda punya keputusan untuk mengganti film apa yang sedang bermain di dalam pikiran Anda. Jangan izinkan film keburukan, film penyakit, film resesi, film kekurangan yang bermain dalam pikiran Anda. Ganti itu sesuai dengan apa yang Tuhan janji dalam hidupmu. Tundukkan kepala dan saya ingin berdoa untuk saudara. Bapa Tuhan, mau berdoa. Mau berdoa untuk setiap anak Tuhan yang sedang menyaksikan program ini. Mau berdoa bukan tanpa kebetulan kalau mereka mendengarkan apa yang Tuhan sampaikan saat ini. Mau berdoa untuk setiap pergumulan yang sedang dihadapi oleh anak-anak Tuhan. Mau percaya kalau Tuhan mengizinkan mereka melewati pergumulan dan tantangan, kuasa yang sama akan menolong mereka untuk keluar sebagai pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Hamba berdoa untuk setiap anak Tuhan yang menyaksikan program ini. Hamba-Mu tidak tahu apa yang menjadi pergumulan mereka, tetapi Engkau adalah Allah yang sanggup mengubah hal yang mustahil menjadi tidak mustahil, mengubah hal-hal yang tidak masuk akal menjadi sesuatu yang menjadi realita, mengubah sesuatu hal yang mungkin sulit, tetapi Engkau sanggup mengubahnya menjadi sesuatu hal yang berharga. Hamba berdoa saat ini untuk setiap anak-anak Tuhan. Engkau diberkati di dalam rumahmu, Engkau diberkati di dalam keluargamu, Amen. Engkau diberkati di dalam bisnismu, Amen. Engkau diberkati di dalam keuanganmu, Amen. Pekerjaanmu diberkati, Amen. Tuhan, bisnismu diberkati, Amen. Tuhan, keuanganmu diberkati, Amen. Tuhan, kesehatanmu diberkati, Amen. Tuhan, panjang umur akan menjadi milikmu, Amen. Engkau akan panjang umur dan sehat selalu, Amen. Hidup dalam keluarga yang harmonis, Amen. Diberkati Tuhan, bahkan jadi berkat untuk banyak orang. Amen. Masa depanmu dan masa kini ada di dalam tangan Tuhan, dan Tuhan yang sanggup mengubah segala sesuatu yang buruk menjadi kebaikan. Amen. Kalau Tuhan bisa menolong Abraham, menunjukkan Abraham channel yang dia harus bayangkan setiap hari, maka hari ini Tuhan kami buat keputusan untuk selalu menjaga apa yang menjadi pikiran kami, apa yang bermain dalam pikiran Amen. Kami, apa yang kami bayangkan. Kau memberkati setiap kami, keluarga kami diberkati, Amen. Tuhan, anak cucu diberkati Tuhan, Amen. Orang tua kami diberkati, Amen. Tuhan, semua yang kami kerjakan dibuat Tuhan berhasil di dalam nama Yesus. Hamba-Mu juga berdoa untuk semua persembahan yang akan diberikan oleh anak-anak Tuhan. Kami percaya persembahan itu bukan untuk kepentingan gereja, tapi persembahan itu sebagaimana janji Tuhan. Persembahan itu adalah untuk membuka tingkap-tingkap di langit, untuk bisa membuka semua berkat-berkat Tuhan. Karena janji Tuhan, lumbung-lumbung kami akan dipadatkan, Amen. Akan digoncangkan, Amen. Bahkan sampai tumpah keluar, Amen. Untuk menjadi berkat buat banyak orang. Memberkati setiap perpuluhan ataupun persembahan apapun yang diberikan oleh anak-anak Tuhan saat ini, dan hamba berdoa biar minggu ini akan menjadi minggu yang penuh dengan berkat Allah. Apapun yang kau kerjakan, Tuhan yang membuatnya berhasil. Amen. Kesehatanmu dijaga oleh Tuhan, Amen. Dihindarkan dari semua virus-virus yang Amen. Ada. Kamu berdoa juga buat kesejahteraan kota dan bangsa kami Indonesia. Kami berdoa Tuhan, biar bangsa Indonesia akan keluar menjadi bangsa pemenang yang selalu diberkati
diberkati oleh Tuhan dan melakukan hal-hal dahsyat. Ini saatnya bangsa Indonesia akan dipakai Tuhan melalui begitu banyak hal. Dan hamba mau berdoa memberkati kota dan bangsa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua orang katakan amin. Haleluya. Engkau kekuatanku, penopang hidupku, panci keselamatan. Engkau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku ragu, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus jaminan hidupku, engkau kekuatanku, penopang hidupku, panci keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku ragu, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus jaminan hidupku. Haleluya.